Hai guys, kalian suka koral? Gue juga suka koral. So, hari ini kita bakal bahas tentang macam-macam koral. Let's talk about it. Nama gue Sandi and welcome to Beyond Aqualand Channel. Oke, jadi hari ini gue bakal bahas tentang macam-macam koral berdasarkan voting kalian. Ya, jadi kalau kalian belum follow Instagram Beyond Aqualand, follow dulu. Jadi kalian bisa ikutan voting. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang macam-macam koral. Koral itu ada 4 jenis. Ya, yang pertama itu ada softies, yang kedua LPS, yang ketiga SPS, yang keempat NPS. Nah, yang pertama itu softies. Softies itu koral-koral tanpa rangka. Jadi kayak koral-koral seperti zoanthids, anemon, atau jamur yuma, pokoknya jamur-jamuran lah. Atau senia dan kawan-kawannya, banyak lah pokoknya lah. Ya. Yang kedua itu ada LPS. LPS itu large polyp stony coral. Itu kayak koral-koral yang uh, Micromusa, Blastomusa, batu jeruk, batu hiu, dan kawan-kawannya. Nah, yang ketiga itu ada SPS. SPS itu Small Polyp Stony Coral. Itu seperti Montipora, Chelis, dan kawan-kawannya lagi. Ada banyak lah pokoknya. Nah, yang keempat itu ada NPS. NPS itu Non Photosynthesis Coral. Itu ya kayak SPS, LPS termasuk dalam NPS. Tapi nonton sampai habis biar kalian ngerti. Ya. Yang pertama itu softies. Softies itu kayak koral-koral ya, kayak tadi gue bilang, zoanthids dan kawan-kawannya. Mereka itu nggak ada kerangkanya. Jadi mereka itu nggak butuh kayak fondasi big three, ya, magnesium, alkalinity, dan kalsium. Dan mereka itu koral-koral yang mudah banget untuk dirawat karena mereka nggak perlu parameter yang terlalu stabil. Parameter kalian goyang, salinitinya naik turun atau kotor pun nggak masalah bagi mereka. Cuman jangan kotor-kotor banget ya. Ntar dirawat sampai kotor banget lagi, itu ya matilah ya. Nah, selain itu juga softies itu nggak perlu wave yang terlalu kencang. Arusnya itu mereka malah lebih suka pelan ya, medium ke low lah. Nah, jadi kalau kalian yang kayak riff budget ya, yang budgetnya sangat ya begitulah pokoknya lah. Nah, itu kalian bisa piara softies. Dan softies juga lampunya nggak perlu terlalu bagus. Lampu-lampu biasa pun masih bisa. Nah, gue mau ngomongin parnya rada susah nih, karena kan kalian kemungkinan nggak ada tester untuk parnya. Par itu intensitas cahaya ya, jadi ya untuk ngetes intensitasnya sedalam apa. Nah, lampunya jadi gue hitungnya per budget aja. Mungkin budget buat lampu kalian tuh bisa dari 300 sampai 2 juta. Itu oke banget buat merah softies, masih nggak apa-apa lah, masih bisa. Karena softies tuh dikasih makan pun masih enak, karena dia kan mulutnya masih kelihatan ya. Kayak di gambar ini, mulutnya kan kelihatan tuh, jadi gampang buat dikasih makannya. Nah, selain itu juga untuk suhu, dia itu cuma perlu dari 24 sampai 32 tuh masih nggak apa-apa range-nya. Jadi kayak kalian yang nggak ada pakai chiller, itu nggak gitu masalah. Tapi semua itu balik lagi ke dia punya jenis-jenis ya. Karena kan kadang-kadang ada yang jenisnya lebih di laut dalam atau gimana. Jadi banyak lagi yang harus dibahas tentang softies. Tapi segitu aja untuk kalian ngerti tentang softies saat ini. Oke, lanjut. Yang kedua, LPS. LPS itu Large Polyp Stony Coral. Itu dia udah ada rangkanya. Nah, karena dia udah punya rangka, dia butuh namanya Big Three. Big Three itu yang kayak tadi gue bilang, magnesium, kalsium, dan alkalinity. Kalian harus dosing 3 ini supaya koralnya hidup. Kalau enggak, koralnya bisa mati. Ya, ingat. Jadi 3 ini penting, Big Three. Kalau misalkan kalian nggak pakai 3 itu, ya setidaknya kalian ganti air dengan garam ASW yang bagus. Biasa kalau garam ASW yang bagus tuh udah ada Big Three-nya. Jadi mereka bisa tetap terjaga kandungan Big Three-nya. Dan juga LPS mulai ngebutuhin dengan air parameter yang stabil. Selain itu juga air yang bersih dan air yang terjaga itu penting buat mereka ya. Tapi LPS itu masih gampang buat dikasih makan karena LPS-nya mulutnya masih kelihatan. Misalkan kayak batu jeruk atau kayak batu hiu ya kan, mulutnya masih kelihatan kayak di gambar ini. Nah, itu mereka masih bisa toleransi dikit. Cuman untuk lampu mereka sudah mulai menengah. Mereka butuh lampu yang sekitar harga 700 sampai 1 juta lah, biar mereka bisa lebih mekar. 700 sampai 2 juta, sorry. Ya, pokoknya lampu-lampu yang bagus itu cocok buat mereka. Udah lumayan tajam lah, tapi jadi mereka itu butuh lampu mungkin bisa dibilang udah menengah ya. Dan harus bagus ya. Terus juga untuk arus, mereka sukanya medium to low juga sama. Jadi belum butuh yang high ya.
Cuman ya kalau misalkan kayak batu jeruk, batu hiu, mereka sudah demennya di kelas-kelas medium. Jadi wave maker kalian udah harus ada. Setidaknya tuh mereka bisa ngerasa kayak kena ombak laut lah gitu. Mereka bisa kayak terombang-ambing ya, biar kelihatan cantik ya kan. Nah, untuk suhu untuk LPS bagusnya itu dari 24 sampai 30. Tapi ingat ya, nggak semua coral LPS tuh bisa di angka 28 sampai 30 ke atas ya. Jadi harus hati-hati ya. Terus juga LPS nggak gitu sulit sebenarnya buat dirawat, cuman ya big three-nya tadi itu yang mahal. Kita lanjut ngomong ke SPS. SPS tuh small polyp stony coral. Montipora tahu dong ya, yang kayak piring-piringan itu ya. Nah, terus kayak Celis juga yang pokoknya model SPS tuh lucu, unik. Modelnya tuh kayak piring-piring. Sebenarnya SPS dan LPS tuh cuma beda di bagian dia punya polipnya. Polipnya SPS tuh kecil. Bahkan kadang-kadang kita nggak bisa pakai mata. Kita harus di mikroskop gitu ya, dari dekat baru bisa kelihatan. Nah, SPS itu termasuk koral yang sulit ya. Karena SPS itu butuh air yang bersih dan arus yang kencang ya, mereka nggak bisa arus yang pelan, dan juga mereka butuh kandungan big nya lebih tinggi lagi yang bakal buang budget kalian lebih banyak. Jadi SPS tuh cocoknya tuh buat kalian yang punya budget lebih dan yang punya alat-alat yang lengkap lah, lumayan lengkap lah untuk akuariumnya. Nah, untuk lampunya SPS gue saranin lampu-lampu di atas 2 juta lebih, karena lampunya akan lebih tajam dan lebih bagus untuk melihara SPS. Kalau enggak ya paling bentaran jadi asbak. Oke, so SPS kenapa dibilang sulit? Karena SPS tuh susah dikasih makannya, karena mulutnya nggak kelihatan, jadi kalian nggak tahu dia udah makan atau belum. Itu kenapa dia butuh bantuan wave ya, wave maker itu, untuk supaya ngasih nutrisi sebaik mungkin ke mulutnya. Terus juga untuk SPS itu tumbuhnya rada pelan, jadi ya bisa antara mati sama tumbuh. Jadi ya emang rada sulit untuk melihara SPS. SPS juga butuh suhu yang di angka 22 sampai 24. Itu bagus buat mereka. 25 mungkin masih bisa, cuman kebanyakan 22 sampai 24. Jadi itu termasuk coral yang sulit. Yang keempat itu ada NPS. NPS itu non fotosintesis coral. Itu coral termasuk sebenarnya ada di LPS juga ada NPS-nya, dan di SPS juga ada NPS-nya. Kok kayak gitu? Jadi gini, coral NPS itu sebenarnya gue juga masih nggak terlalu banyak ngerti di dalamnya ya. Cuman ya mereka itu nggak butuh fotosintesis, mereka itu butuhnya dikasih makan. Nah, beberapa coral SPS dan LPS itu ditemukan di dasar laut, yang maksudnya nggak kelihatan ya. Jadi mereka tuh di tempat-tempat kayak di goa laut atau di bawah-bawah benar-benar nggak kena matahari. Nah, itu coral-coral NPS. Coral-coral NPS itu butuh dikasih makan tiap hari, nggak kayak coral-coral softies, LPS atau SPS. Jadi karena kalian sering kasih makan dan dia butuh air yang bersih, itu bakal jadi tantangan tersulit buat kalian yang mau miara NPS. Yang gue lihat sih NPS unik ya, maksudnya warna dia tuh kayak warna oranye-oranye gitu kebanyakan. Ada beberapa warna lain, cuman ya itu pun masih banyak yang kayak cari tahu gitu sebenarnya. NPS tuh sebenarnya ada apa aja. Udah gitu aja, easy kan. Jadi ada 4 ya, gue ulang lagi ada 4 ini gue bagi. Yang paling mudah itu yang pertama softies, yang kedua itu LPS, yang ketiga SPS, dan keempat NPS. Udah gitu doang, jadi itu mudah banget buat kalian. Okay, so thank you for watching and see you in the next video.